Bab 4. Lihatnya biasa aja kali, ucap Juan datar. Ini juga biasa, sini handphonenya, ujar Ayumi kesal. Juan meninggikan ponsel Ayumi hingga perempuan itu berjinjit-jinjit resah meraihnya. Poster tubuh Juan yang tinggi proporsional jelas membuat Ayumi kalah telak. Sejenak pria itu terpaku saat gadis itu begitu dekat padanya hingga membuat Juan gagal fokus. Melihat bibirnya yang ranum dan leher jenjangnya yang mulus dengan banyaknya lukisan hasil karyanya sisa kemarin yang hampir memudar. Masih teringat jelas dalam bayangannya. Pria itu menggeleng resah. Bisa-bisanya mengingat kejadian Luknat yang begitu berkesan itu. Juan, geramnya kesal refleks mendorong pria itu hingga terduduk di sofa. Juan yang tidak persiapan mencari pegangan hingga Ayumi ketarik dan tibalah terjadi timpukan mesra tak sengaja. Dalam seperkian detik keduanya sama-sama terpaku syok mendapati adegan romantis tak terduga tersebut. Wow, sepertinya kamu belum move on dengan kejadian kemarin. Apakah berpikiran untuk mengulang? Seloroh pria itu yang membuat Ayumi bergegas bangkit memberi jarak. Sinting, ucap Ayumi dengan pipi memanas. Setahu Ayumi, Juan pribadi yang cukup dingin dan tidak begitu suka berakrab pria dengan lawan jenis. Kenapa sekarang terlihat begitu konyol? Dari seantero penduduk bumi jenis kaummu, hanya kamu yang bilang begitu. Semua makhluk PMS itu bahkan terlalu memuja ketampananku, kata Juan percaya diri maksimal. Ayumi merotasi bola mata malas, jengah dan pastinya kesal dengan perangai pemuda tanggung sahabat dari kekasihnya itu. Gua mau ngomong serius masalah kemarin. Nggak di sini, sebentar lagi nyokap dan bokan gue bisa jadi pulang. Sebaiknya lo balik, besok bisa ketemuan di kampus. Semacam kencankah? Kenapa harus ada pertemuan lanjutan? Ujarnya cukup menjengkelkan. Gue paling benci sama cowok yang nggak bisa serius, sindirnya menohok. Gua juga paling anti sama cewek yang sok jutek, balas pria itu tak kalah menohok. Baiklah, untuk memastikan lo tidak mangkir, biar ponsel ini gua jadikan jaminan. Jangan lupa cari Juan Daniswar Wirawan di kelas teknik, ujar pria itu kembali mengantongi ponsel Ayumi tanpa merasa berdosa sama sekali. Seketika Ayumi melongo di tempat. Terus tujuan pria itu ke sini apa kalau bukan buat balikin ponsel? Dasar pria setengah tidak jelas. Kok jadi gue yang harus nyamperin? Males banget. Mana ke gedung teknik kan lumayan gempor tuh kaki. Ogah, guman Ayumi tak minat. Wan, ya ampun tunggu dong. Gadis itu berlari keluar menghadang motor pria itu. Juan kembali membuka helm full face-nya lalu menyorot dengan wajah dingin. Apa? Tanyanya dengan mengangkat dagunya. Tujuan lo kesini ngapain? Menurut lo? Ditanya tuh dijawab, bukan malah balik nanya. Gua rasa lo cerdas. Bahkan terkenal pandai seantero fakultas, cewek ilkom, ujarnya menjengkelkan. Sejak kapan pria itu menjadi begitu cerewet? Tidak biasanya mereka terlibat perdebatan apalagi obrolan normal begini. Seperti bukan orang asing sebelumnya. Memang bukan orang asing, namun karakter Juan yang dingin hampir tidak terlibat komunikasi apapun bila Ayumi tengah mengikuti tongkrongan pacarnya. Tunggu bentar di sini, ujar Ayumi menahan kepergiannya. Ngapain? Tadi ngusir, sekarang ngelarang. Kalau masih kangen bilang dong, cerocos pria itu super percaya diri. Serah deh, jawab Ayumi mulai sedikit terbiasa setelah beberapa menit yang lalu kenyang berdebat. Ayumi kembali masuk ke rumahnya. Sementara Juan masih stay di atas motornya. Gadis itu kembali lagi setelah sekitar 12 menit meninggalkan TKP. Menyerahkan sebuah lipatan ke hadapan Juan. Ini punya lo, makasih sebelumnya, ujar gadis itu tulus. Pinjamnya nggak bilang-bilang, pulangnya minggat,
sungguh tidak ada rasa sopan, tukas Juan mengingat kejadian kemarin. Di saku jaket lo ada barang lo, yang mungkin emang sengaja lo siapkan. Dan sialnya gue adalah korban lo malam kemarin. Asal lo tahu, gue benci dari ujung kaki sampai kepala lo, semuanya yang ada di diri lo. Gue benci karena kejadian itu, kenapa harus gue? Setelah memaki Ayumi beranjak dengan wajah sedih. Juan menahan tangannya, namun gadis itu dengan cepat menghempaskannya. Apaan sih, gua juga nggak mau kali kejadian kayak gitu. Ya walaupun gua akui senikmat itu sih, asial. Sebenarnya siapa yang udah ngerjain gue sefatal ini? Sampai-sampai Ayumi benci banget sama gue. Jadi sekarang gua musti gimana coba? Juan mengusap rambutnya frustrasi. Sungguh malangnya nasib diri ini. Rasa penasaran membawa tangan pria itu merogoh saku jaketnya. La terkesiap dengan mata membola menemukan alat kontrasepsi terselip di sana. Seketika Juan pun menepuk jidatnya. Barang itu didapat saat pengambilan kertas game di sebuah toples dengan bulir kristal. Memang pemandu acara itu membagikan satu buah alat kontrasepsi itu secara gratis, lalu Juan mengantonginya tanpa minat aneh-aneh. Tambah salah paham, kan? Gumamnya semakin kacau. Pria itu melajukan motornya dengan otak terngiang-ngiang wajah Ayumi yang marah. Betapa perempuan itu mungkin begitu kecewa dan terpuruk dengan keadaannya saat ini. Ini yang membuat Juan harus ketemu, ngobrol, dan komunikasi. Dirinya bahkan tidak tahu menahu soal apapun. Walaupun ia melakukan itu setengah sadar akibat minuman yang lumayan beralkohol itu. Tetap saja ia merasa aneh dengan kejadian malam itu. Juan lantas tak langsung pulang. Pria itu mampir ke angkringan pinggir jalan untuk sekedar mengisi perutnya yang mendadak lapar. Memesan wedang jahe beserta nasi kucing plus gorengan. Sembari makan sembari mengingat-ingat kepingan pesta kemarin yang bahkan hampir terlupa. Mungkin besok gua perlu datangi hotel kemarin, lalu meminta rekaman CCTV di setiap ruangan yang kemarin dijadikan pesta. Nggak mungkin sekali Ayumi datang tanpa kaki. Entah itu kakinya sendiri atau lewat perantara tangan orang lain, gumam Juan menerka-nerka. Setidaknya ia punya bukti kalau itu bukan ulah dirinya. Sementara Ayumi masih terlihat kesal di kamarnya. Gadis itu tidak ingin mengingat kejadian kemarin tetapi memori otaknya bahkan merekam dengan sempurna. Pekiknya setengah frustrasi. Malam ini ia bebas berteriak sesuka hati. Kedua orang tuanya kembali keluar kota dan mungkin akan balik besok pagi. Sedang Om Azam tidak pulang ke rumahnya. Praktis malam ini hanya tinggal bersama asisten rumah tangganya saja di rumah. Entah di jam berapa mata itu terpejam, yang jelas Ayumi merasa baru saja terlelap saat tubuhnya diguncang dengan suara khas ibunya. Rupanya hari sudah pagi, dan mama yang membangunkannya. Ayumi masih terlalu malas untuk beranjak dari kasur empuknya, namun suara lengkingan yang bersumber dari seseorang yang paling berjasa dalam hidupnya cukup memekik telinga gadis itu. "Berisik Ma," ucapnya tanpa dosa. Gadis itu terbangun dengan enggan, berlalu begitu saja dari hadapan Mama Marisa dan berjalan gontai menuju kamar mandi. "Sayang kamu tuh kebiasaan, nggak bisa bangun pagi. Memangnya tidak ada kuliah?" Omel Bu Marisa terdengar begitu cerewet. Sebenarnya gadis itu masih setengah malas pergi ke kampus kalau saja 2 hari ini tidak masuk. Ditambah tugas kelompok yang sudah dikode teman-temannya. Setelah mandi, bersiap-siap lalu bergabung di meja makan. "Ayumi, kamu ganti pacar?" tanya Bu Marisa menghentikan kunyahan di mulutnya. "Enggak Ma," jawab Ayumi bingung. "Kemarin Mama telepon yang ngangkat pacar kamu, kan?" "Uhuks.